Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai teks prosedur. Namun sebelum lanjut ke pembelajaran, Ibu mau mengingatkan kepada anak-anak supaya mengisi absen di Google Classroom. Dan satu lagi, jangan lupa berdoa sebelum belajar ya. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan melakukan beberapa kegiatan. Yang pertama, kita akan mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu atau cara membuat sesuatu, seperti memainkan alat musik, tarian daerah, cara memasak kuliner khas daerah, dan lain-lain, dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Yang kedua, kita akan menyimpulkan isi teks prosedur tentang cara memainkan alat musik daerah, tarian daerah, cara membuat cenderamata, dan kuliner khas daerah yang dibaca dan didengar. Nah, setelah pembelajaran ini berakhir, kita diharapkan mampu menganalisis ciri umum teks prosedur, memilih kata atau kalimat yang menjadi ciri kebahasaan teks prosedur, dan kita harus mampu menyusun jawaban tentang isi teks prosedur, lalu mendemonstrasikan langkah-langkah teks prosedur dengan baik, penuh rasa syukur dan rasa bertanggung jawab. Sebelumnya Ibu mau tanya nih sama kalian semua. Coba sebutkan makanan khas daerah Labuan Batu. Ayo, ada yang tahu? Ada yang bisa menyebutkan? Coba sebutkan di dalam hati masing-masing ya. Oke, sekarang coba perhatikan gambar yang ada di layar handphone masing-masing. Kelihatan ada 2 gambar di sana dengan nama yang serupa. Apakah nama masakan yang ada pada gambar? Ada yang tahu? Atau ada yang pernah masak? Atau ada yang pernah memakannya? Ya, benar. Gambar tadi adalah gambar masakan anyang ayam. Tahukah kamu apa saja bahan yang dibutuhkan dan bagaimana cara memasak anyang ayam? Nah, dari pertanyaan bagaimana cara memasak anyang ayam, jawabannya bisa kita tuangkan menjadi teks prosedur. Nah, anak-anak ada yang tahu apa itu teks prosedur? Teks prosedur adalah teks yang berisi tentang tips, langkah-langkah, atau cara membuat atau melakukan sesuatu. Nah, tujuan teks prosedur adalah untuk memudahkan pembaca maupun pendengar agar dapat mengikuti langkah atau perintah dari isi teks yang tujuan akhirnya bisa sesuai keinginan pembaca maupun pendengar. Nah, sekarang kita bahas mengenai ciri-ciri kebahasaan teks prosedur. Yang pertama, menggunakan pola kalimat perintah atau imperatif, yaitu kalimat yang mengandung makna meminta atau memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu. Contohnya, tolong matikan keran air itu. Jangan membuat ribut anak-anak. Saya minta kerjakan tugasmu tepat waktu. Potong kukumu. Ciri yang kedua, menggunakan kata kerja aktif,
yaitu kata kerja yang memberikan suatu tindakan kepada objeknya. Contohnya, menyiram, membungkus, melempar, memotong. Nah, setelah kata kerja aktif ini akan ada objek. Contohnya, menyiram bunga, bunga adalah objeknya. Membungkus nasi, melempar bola, memotong sayur, seperti itu. Ciri yang ketiga, menggunakan kata penghubung atau konjungsi untuk mengurutkan kegiatan. Jadi fungsinya kata penghubung di sini kita bisa mengurutkan kegiatan atau langkah-langkah dalam teks prosedur. Contoh dari kata penghubungnya adalah selanjutnya, berikutnya, kemudian, lalu, setelah itu. Ciri yang keempat yaitu menggunakan akhiran i dan akhiran kan. Contohnya, jangan lupa selalu sirami bunganya setiap hari. Lemparkan bola tersebut ke atas. Tuangkan air ke dalam wadah. Didihkan 500 ml air. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu struktur teks prosedur. Ada beberapa bagian dari struktur teks prosedur. Yang pertama judul, kedua tujuannya, yang ketiga alat dan bahan, yang keempat langkah-langkah, dan yang terakhir penutup. Oke, agar lebih jelas, coba perhatikan contoh teks prosedur yang ada pada layar HP masing-masing. Di situ ada judulnya anyang ayam, maksudnya cara memasak anyang ayam. Lalu setelah judul dia langsung masuk ke bahan dan tahap. Jadi ada yang kurang, tujuannya tidak tertulis di situ. Jadi kalian bisa tambahi tujuan dari si penulis memberikan penjelasan mengenai cara memasak anyang ayam kepada para pembaca atau pendengar. Lalu setelah tujuan masuklah dia ke bagian bahan dan alat. Setelah itu tahap atau langkah-langkah, lalu diakhiri dengan penutup. Di situ isi penutupnya, anyang ayam siap disajikan dengan nasi hangat. Oke anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Jika ada yang kurang dipahami, boleh ditanyakan di Google Classroom atau grup WhatsApp. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat belajar.